Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Minggu 4 Agustus 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu 18 ini dari kitab Keluaran, Mazmur, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran? Allah mengubah nama Yakub, cucu Abraham, menjadi Israel dengan 12 anak, dan Allah menetapkan Israel menjadi bangsa pilihan. Pada waktu musim lapar, bangsa Israel pindah ke Mesir, daerah yang subur karena sungai Nil. Ada banyak makanan, sayuran dan daging, tetapi mereka menjadi Ibrani, yaitu budak di tanah orang yang bisa dijual atau dibunuh begitu saja, sehingga terancam mati habis. Allah minta Israel mengambil seekor anak domba atau kambing. Mereka bunuh hewan itu dan darahnya mereka gosok di pintu. Karena darah itu adalah hidup, maka Israel tidak mati. Israel makan hewan yang mati itu supaya mereka tidak mati tetapi hidup. Lalu Allah hantar umat Israel melalui padang gurun. Di daerah yang kering itu tidak ada makanan dan daging, semuanya. Israel rasa bahwa pasti mati dan mau pulang saja, biar jadi hamba dan mati di Mesir, asal bisa makan minum cukup. Israel tidak percaya pada Allah yang sudah bawa mereka keluar sebagai hamba dan tidak mati lagi. Maka Allah pasti bisa beri makanan dan daging yang cukup. Maka Allah berikan roti, makanan yang turun dari langit, dan burung puyuh sebagai daging. Dan Allah memberi air keluar dari batu karang. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur. Israel berkumpul dalam ibadat sambil terus memuji Tuhan yang memberi hujan sehingga kebun mereka ada hasil. Begitu juga waktu di padang gurun, Allah memberi mereka makanan dari langit. Itu makanan para malaikat yang Allah berikan kepada manusia. Israel makan makanan dari langit itu sampai Allah menghantar bangsa Israel masuk tanah terjanji, hingga kebun mereka memberi hasil cukup. Waktu itu Allah tidak turunkan lagi makanan dari langit itu. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Yesus perbanyakkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus sendiri tidak dibantu para murid memberi makan 5.000 orang. Orang banyak itu kemudian datang mencari Yesus untuk mengangkat Yesus menjadi raja supaya tetap beri mereka makanan. Yesus menyingkir ke gunung untuk tunjukkan bahwa manusia perlu juga makanan jiwa. Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang datang mencari Yesus bahwa mereka harus melihat tanda, bukan makanan badan itu saja. Maka mereka harus bekerja untuk makanan yang tidak akan mati. Mereka hendaknya melakukan kehendak Bapa seperti Yesus lakukan, karena Yesus akan memberi tubuh Yesus dan darah Yesus menjadi makanan untuk manusia. Pekerjaan yang Yesus minta adalah percaya. Percaya itu iman. Manusia hendaknya memberikan seluruh keamanan diri dan semuanya kepada Allah. Nenek moyang dulu menaruh keamanan pada makanan dari langit yang bernama manna
yang artinya apa itu? Mereka makan, lalu mereka lapar lagi dan mati. Para pendengar yang Yesus beri makan itu minta supaya Yesus berikan makanan badan itu secara tetap. Yesus katakan bahwa Yesus adalah roti, makanan yang Bapa berikan dari langit. Semua yang makan badan Yesus dan minum darah Yesus mendapat hidup selama-lamanya, karena tidak akan lapar dan haus lagi. Apa yang Allah katakan dalam kitab Keluaran ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Paulus bersama umat Efesus. Seperti nenek moyang bangsa Israel dan mereka yang Yesus beri makan itu punya pikiran sia-sia karena hanya mengharapkan makanan untuk badan, Paulus sampaikan kepada umatnya untuk belajar mengenal Kristus. Paulus minta untuk mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Yesus yang sudah menjadi Kristus itu. Allah mengubah manusia di dalam roh menjadi manusia baru. Roh itu adalah hidup Allah sendiri, maka manusia menjadi baru, artinya manusia hidup di dalam Allah. Dengan demikian, manusia selalu mengusahakan kebenaran, yaitu hidup yang makin penuh di dalam Allah, yang disebut juga kekudusan. Karena kudus itu bahasa Ibrani, artinya Allah pisahkan untuk gabungkan dalam hidup Allah. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberikan kepada kita santapan sabda dari Keluaran, Mazmur, Injil kabar gembira Yohanes, dan surat Paulus kepada umat Efesus. Kita hendaknya merasa puas dengan makanan badan yang Allah berikan kepada kita. Allah bebaskan kita dari perhambaan dan kematian untuk tetap hidup bersama Allah. Kalau selama ini kita hanya lebih banyak mencari makanan untuk badan, maka Yesus memberi kita tanda untuk menerima bahwa Yesus memberikan kita makanan jiwa. Sabda Allah bahwa Allah beri makan dan sabda Yesus bahwa Yesus adalah roti yang hidup membuat kita tidak lapar dan haus lagi karena Yesus berikan secara tetap. Allah memberikan kepada kita santapan sabda dari kitab Keluaran, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, Injil kabar gembira Yohanes, surat Paulus kepada umat Efesus, dan Yesus memberikan kepada kita santapan tubuh darah Yesus. Kita bersyukur atas makanan badan dan jiwa yang Allah di dalam Yesus dengan kekuatan rohnya berikan kepada kita. Allah memberi hujan dan Yesus tetap memberikan kepada kita roti tubuh Yesus dan anggur darah Yesus yang tetap bersatu dengan kita. Yesus memberi kita makanan badan dan jiwa selama kita hidup di dunia ini, hingga Yesus mengantar kita masuk ke dalam perjamuan damai abadi di dalam surga, tempat kita mengalami persatuan yang penuh dan sempurna yang sudah kita mulai sejak kita hidup di atas dunia ini. Demikian.